Saya Malvida Awalin Nurrohmah, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru 2020, Program Studi Bimbingan dan Konseling asal Perguruan Tinggi Universitas PGRI Madiun. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja bimbingan konseling layanan klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan disiapkan untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak ingin menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, diberi ababa kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, liberasi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali, anak-anak. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa kita nyanyikan lagu wajib nasional? Itu adalah salah satu wujud cinta tanah Air. Cinta nggak sama tanah air? Cinta. Oke, karena kita warga negara Indonesia harus cinta dengan tanah Air. Oke, terima kasih anak-anak. Anakku, pertemuan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini itu tentang kiat sukses hidup bermasyarakat. Oke, disampaikan tujuan umumnya. Tujuan umum, peserta didik mampu mengimprovisasi diri dan menerima peran sosial pria dan wanita dengan norma yang ada di masyarakat serta membentuk perilaku bagaimana pria dan wanita itu bersosialisasi atau hidup di masyarakat. Next. Tujuan khusus, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat memperoleh pemahaman tentang hakikat manusia, masyarakat, dan ketertiban dengan baik. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menumbuhkan pemahaman serta keinginan untuk membentuk perilaku yang sadar tentang norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang baik. Yang ketiga, melalui sosiodrama, peserta didik atau konseling dapat menunjukkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Oke, ini tujuan umum dan tujuan khususnya. Pertemuan kita pada pagi hari ini akan dilaksanakan selama 90 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kelamaan tidak? Ya. Oke, terima kasih. Oke, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua? Yeay. Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat? Oke, supaya kita lebih bersemangat lagi, Ibu ingin ice breaking dengan kalian. Kita kan sudah lama tidak melaksanakan kegiatan pramuka ya, Nak ya? Oke, kangen tidak dengan pramuka? Oke, untuk sedikit mengobati rasa kangen kita bersama-sama kita lakukan tepuk pramuka. Ya? Ya. Tepuk pramuka 3 kali. Oke, sudah siap semua, tidak ada yang salah. Berarti konsentrasinya sudah terbantu dengan baik. Next. Oke. Apersepsi. Silakan Opi dibaca apersepsinya. Apersepsi. Di dalam hidup bermasyarakat kita mesti pandai-pandai menyelesaikan diri dengan
adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Sebagaimana peribahasa mengatakan, desa mawa cara, negara mawa tata. Atau bahasa Jawa, setiap tempat pasti mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengenal baik adat kebiasaan di tempat tersebut agar kita bisa bermasyarakat dengan baik serta keberadaan kita memberi banyak manfaat untuknya. Oke anak-anakku, sekarang anak-anakku silakan menyaksikan video tentang kegiatan di masyarakat. Kebetulan video di sini kegiatannya itu bergotong royong. Silakan videonya kita. Silakan diamati, silakan dipelajari. Oke, sekarang silakan anak-anak bisa baca di PowerPoint. Di situ ada tentang manusia, masyarakat, dan ketertiban. Ibu ingin salah satu perwakilan untuk membacakannya. Silakan, Fira dibaca. Manusia, masyarakat, dan ketertiban. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tataan mempunyai sifat yang tidak sama. Oke, terima kasih Fira sudah membantu membacakan tentang manusia, masyarakat, dan ketertiban. Oke anak-anak, dalam kita hidup bermasyarakat ini tentunya kita memiliki adat istiadat, norma, dan kebiasaan. Nah, untuk itu kita sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi adat istiadat, norma, dan kebiasaan yang berlaku. Oke, ibu pengen tahu coba. Andri, norma itu apa nak? Peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Kebiasaan, tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Dari hal tersebut ada macam-macam norma, yaitu yang pertama ada norma agama. Norma agama itu adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam agama. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan adalah norma tentang peraturan hidup. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu norma tentang sopan santun. Yang keempat adalah norma hukum yang berkaitan dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Sekarang ibu ingin salah satu dari kalian, siapa yang ingin membacakan cara sukses untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat? Oke, silakan ibu. Satu, apresiasi. Memang terdengar sangat klise, namun faktanya menghargai dan menghormati dalam kehidupan masyarakat sangat diharuskan. Dua, tidak menghakimi karena dianggap berbeda dengan cara pandangan ada, merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Tiga, bahasa verbal maupun non-verbal juga diperlukan dikuasai saat bersosialisasi dengan masyarakat, baik menggunakan bahasa ibu, bahasa nasional,
dan bahasa internasional. 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Masih ngantuk? Pagi-pagi ngantuk. Apakah selama malam ada yang begadang? Mungkin ada anaknya yang rewel? Oh, belum punya anak. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan cerita untuk kalian. Kalian dengarkan baik-baik. Nanti kalian cari hikmah apa yang terkandung dalam cerita itu, tapi hikmahnya disimpan dulu, karena nanti penuangan hikmahnya akan kita lakukan setelah melakukan sosiodrama. Oke, dengarkan cerita yang akan Ibu bacakan. Kisah seekor tikus. Sepasang suami dan istri petani pulang ke rumah setelah berbelanja. Ketika mereka membuka barang belanjaan, seekor tikus memperhatikan dengan seksama sambil menggumam. Makanan apa lagi yang dibawa mereka dari pasar? Ternyata salah satu yang dibeli oleh petani adalah perangkap tikus. Sang tikus kaget berkepala. Ia segera berlari menuju kandang dan berteriak, "Ada perangkap tikus di rumah. Di rumah sekarang ada perangkap tikus." Ia mendatangi ayam dan berteriak, "Ada perangkap tikus." Sang ayam berkata, "Tuan tikus, aku turut bersedih, tapi itu tidak berpengaruh terhadap diriku," kata sang ayam. Kemudian sang tikus lalu pergi menemui seekor kambing sambil berteriak. Lalu sang kambing pun berkata, "Aku turut bersimpati, tapi maaf, tidak ada yang bisa kulakukan." Kemudian tikus lari menemui sapi, karena di rumah itu kan punya ternak ya, keluarganya itu. Setelah tikus menemui sapi, tikus berkata, "Sapi, di rumah ini ada perangkap tikus." Kemudian si sapi menjawab, "Maafkan aku, tapi perangkap tikus tidak berbahaya buat aku," kata sapi. Kemudian tikus itu lari ke hutan dan bertemu dengan ular. Sang ular berkata, "Perangkap tikus yang kecil tidak akan mencelakai aku." Akhirnya sang tikus kembali ke rumah dengan pasrah, mengetahui kalau ia akan menghadapi bahaya sendiri. Suatu malam, pemilik rumah terbangun mendengar suara keras perangkap tikusnya yang berbunyi, menandakan perangkapnya telah memakan korban. Namun, ketika melihat perangkap tikusnya, seekor ular berbisa telah terjebak di sana. Ekor ular yang terjepit membuatnya semakin ganas dan menyerang istri si petani. Walaupun sang suami berhasil membunuh ular tersebut, namun sang istri tetap tergigit dan teracuni oleh bisa ular tersebut. Setelah beberapa hari di rumah sakit, sang istri sudah boleh pulang. Namun selang beberapa hari kemudian, demam tinggi yang tak turun-turun juga. Atas saran kerabatnya, ia membuatkan istrinya sup ayam untuk menurunkan demam istrinya. Semakin hari bukan semakin sembuh, justru semakin tinggi demamnya. Seorang teman menyarankan untuk makan hati kambing. Lalu Pak Petani menyembelih kambingnya untuk diambil hatinya. Kemudian istri petani masih belum juga sembuh, malah tambah parah dan kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, banyak sekali orang datang pada saat pemakaman, sehingga Pak Petani harus menyembelih sapinya untuk memberi makan orang-orang yang melayat. Dari kejauhan, sang tikus menatap dengan penuh kesedihan. Beberapa hari kemudian, ia melihat perangkap tikus tersebut sudah tidak digunakan lagi di rumah itu. Nah, nanti setelah kita sosiodrama, kita akan mendiskusikan hikmah apa yang didapat dari kisah seekor tikus yang barusan kalian dengar. Oke? Nah, sekarang saatnya kita melakukan sosiodrama. Keadaan pandemi COVID-19 ini banyak sekali kegiatan di balai kampung yang dibatalkan sehingga balai kampung tidak pernah dipakai untuk pertemuan. Karena balai kampung tidak pernah digunakan, maka balai kampung menjadi kotor dan kurang terawat.
Ibu RT yang melihat kondisi balai kampung menjadi sangat prihatin dan berkeinginan warga untuk bergotong royong membersihkan lingkungan balai kampung. Ibu RT mengumumkan kepada warga untuk gotong royong membersihkan balai kampung di hari Minggu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada hari Minggu, warga berkumpul di balai kampung. Para warga menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya. Laki-laki mengerjakan pekerjaan laki-laki seperti mengangkat kursi dan meja serta pekerjaan berat lainnya. Sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan perempuan seperti menyapu dan menyiapkan snack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan gotong royong, akan membersihkan balai kampung. Bapak-bapak mengerjakan tugas bapak-bapak, ibu-ibu mengerjakan tugas ibu-ibu. Siap, Bu RT. Inilah keadaan balai kampung yang sangat berantakan, tidak beraturan, sudah lama tidak pernah digunakan. Bapak-bapak mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Para ibu-ibu mengerjakan tugasnya, membersihkan sampah, menyapu. Warga RT 05 mengadakan gotong royong dengan kompak, menjalankan tugasnya masing-masing, menyadari kewajibannya masing-masing, sehingga kerja bakti berjalan dengan lancar.
Sementara itu, ibu-ibu yang lain ada yang sibuk menyiapkan minuman dan makanan yang akan disuguhkan untuk warga RT 05 yang mengikuti kegiatan gotong royong. Setelah mereka melakukan gotong royong, kemudian mereka mencuci tangan untuk membersihkan tangan. Kemudian mereka mengambil makanan dan minuman yang telah disediakan. Mereka pun duduk bersama, makan dan minum bersama dengan kompak, semangat gotong royong yang tinggi. Mereka memerankan peranan kehidupannya di masyarakat. Kemudian mereka melakukan makan bersama. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita nikmati makanan yang sudah disediakan. Warga RT 05 pun kemudian melanjutkan makan bersama dan ngobrol-ngobrol santai. Alhamdulillah, gotong royong membersihkan balai desa sehingga balai desa bisa bersih kembali. Gotong royong berjalan dengan lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu kompak mengerjakannya. Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Semoga kita sehat selalu. Oke, sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD. Ibu bagi LKPD-nya ya. Silakan anak-anak baca LKPD-nya, baca perintahnya, kemudian kerjakan perintahnya.
kegiatan kita hari ini, pengerjaan LKPD kita hari ini, sosiodrama kita pada pagi hari ini, kira-kira hikmah apa saja yang bisa kalian peroleh? Siapa saja yang ingin menyebutkan hikmahnya? Boleh angkat tangan? Oke. Gini aja. Desi yang pertama, Niswa kedua, Ardan ketiga, Andri keempat, Yogi kelima. Oke? Oke. Hikmah yang bisa saya ambil yaitu dalam hidup kita harus peduli terhadap sesama dan harus tolong menolong. Oke, terima kasih Desi. Yang selanjutnya, Hikmah yang saya dapat adalah kita tidak akan pernah tahu kebaikan apa yang datang setelah kita memberikan bantuan kepada orang lain. Hikmah yang saya dapatkan, begitu juga kita tidak akan pernah tahu keburukan apa yang nanti akan kita terima akibat kita mengabdikan kesulitan orang lain. Jadi hikmah yang saya dapatkan adalah jangan meremehkan sebuah keburukan yang menimpa orang lain jika bisa jadi cepat atau lambat akan menimpa diri kita sendiri. Suatu ketika Anda mendengar seseorang sedang dalam kesulitan atau masalah dan Anda mengira itu bukan urusan Anda, maka pikirkanlah sekali lagi. baik anak-anakku, untuk diskusi kelompok pada kesempatan hari ini, silakan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dengan kelompoknya. Ini tidak apa-apa ya, jumlah anggotanya 2 ya. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, terima kasih. Oke, yang lain silakan lanjutkan pekerjaannya, lanjutkan diskusinya, diskusikan dengan teman sekelompokmu, dapatkan hasil semaksimal mungkin. Biasanya kita kalau ada gotong royong sebagai perempuan harus menyiapkan minuman, makanan itu. Jadi kita harus menyiapkan makanan, minuman atau snack lainnya. Kita kan sebagai laki-laki kan kecor jalan, cangkul paret, benerin jalan, masjid kecor, terus royong bedah rumah yang kurang mampu. Biasanya kita menyiapkan apa kalau gotong royong? Nasi, sayur, lauk. Biasanya ibu-ibu ngapain aja? Nyapu, lap-lap, cuci piring. Lap-lap apa? Gimana yang ada yang sakit? Ya kita harus ada yang nganterin ke rumah sakit. Mungkin. Kamu bisa nyupir nggak? Bisa. Kamu bisa nyetir mobil apa? Mobil bis. 3. Ih, keren dong. Berarti kapan-kapan yang ada yang butuh, kamu bisa nyupir dong. Iya, insya Allah. Jadi kalau misalnya biasanya ibu suruh bawa apa? Kadang Nasi bungkus. Buatnya pagi hari apa? Pagi. Nasi bungkus. Biasanya disuruh bawa berapa nasi bungkus? Berapa biasanya? Terus diantar ke tempat itu ya. Bisa yang motor siapa dia? Kalian itu ngapain?
biasanya kalau kalian ngapain? Setelah diskusi kelompok ini silahkan kalian presentasikan masing-masing kelompok perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, lanjut kelompok 2, kemudian terakhir kelompok 3. Silahkan kelompok 1 dimulai. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Jadi kami sebagai perempuan, jika ada gotong royong, kita ikut mengerjakannya seperti pekerjaan perempuan, seperti menyiapkan snack, makanan-makanan lainnya seperti minuman, nasi bungkus, dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompoknya kelompok 2. Baik, kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Biasanya kami sebagai laki-laki harus gotong royong, ngecat masjid, membangun masjid, membantu orang yang mempunyai rumah, membenerin jalan, membenerin sarapan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anakku, terima kasih semuanya sudah mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kita hidup di masyarakat itu harus bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Laki-laki berperan sebagai laki-laki, perempuan berperan sebagai perempuan. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Oke, kelas silakan disiapkan doanya. Dulu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari pelaksanaan bimbingan klasikal hidup bermasyarakat. Untuk keseluruhannya, pelaksanaan bimbingan klasikal berjalan dengan baik. Kemudian untuk peserta didik juga alhamdulillah bisa hadir semua. Karena di sini kondisi pandemi seperti ini, maka pelaksanaannya tidak bisa menggunakan siswa secara full kelas. Jadi hanya sebagian siswa yang dihadirkan, namun yang sudah diajak janjian untuk hadir semuanya bisa hadir. Kemudian untuk penayangan PowerPoint bisa tayang dengan baik tanpa kendala. Juga dengan video juga bisa tayang tanpa kendala. Peserta didik pun antusias melihatnya. Peserta didik juga antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Pada sesi curah pendapat juga peserta didik sudah terlihat aktif menyampaikan pendapatnya. Sosiodrama juga berjalan dengan lancar. Namun ketika awal akan diadakan sosiodrama untuk penentuan peran, di situ siswa masih ada yang malu-malu menjalankan perannya. Seperti peran Bu RT. Bu RT itu pertamanya dia malu karena yang sebelumnya kan dia belum pernah berperan seperti itu. Jadi dia pertama malu-malu, kemudian setelah diberi motivasi dia mau, dan alhamdulillah sudah tidak malu-malu lagi. Peserta didik juga dapat merefleksikan hasil kegiatan ini dengan baik. Oke, terima kasih.